والتعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengkaruniakan kepada kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan semua doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga selalu menambah amal saleh kita sebagai bekal untuk negeri akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Allahumma amin. Pada kesempatan ini insyaallah kita baca sedikit dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, karena sekarang momennya khawatim, penutup malam-malam bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan, kita insyaallah membahas tentang husnul khatimah. Insyaallah kita membahas tentang husnul khatimah, memperoleh, menggapai husnul khatimah indal maut. Allahumma amin. Qala al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharain amin. Dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, qala rahimahullah, 'ala al-insan al-ijtihadu fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bih min ta'atillahi ta'ala. Sudah menjadi keharusan bagi setiap individu, bagi setiap orang untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Fi hifdhi islamihi, menjaga keislamannya. Wa taqwiyatihi, dan menguatkan keislamannya. Jangan sampai goyah. Jangan sampai terombang-ambing. Dikuatkan keislamannya. Dengan cara apa? Diterangkan di sini oleh beliau. Bi fi'li ma umira bih, dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ta'atillahi ta'ala, berupa ketaatan kepada Allah. Berupa ketaatan kepada Allah, sehingga tidak tergolong orang yang fasik. Fisik itu al-khuruj anit ta'ah. Istilah fasik sifatnya itu fiskun, itu adalah keluar dari taat. Di sini bagaimana caranya menguatkan keimanan kita? Dengan melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam tauhid, al-iman yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan memperbanyak amal saleh, dengan menghadiri majelis ilmu, dengan menghadiri kumpulan-kumpulan yang baik, maulid, istighasah, kumpulan zikir, salawat, tadarus, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil islam wal a'yadu billah. Karena orang yang mudayyi', menyia-nyiakan, tidak mengindahkan, teledor, tidak menghargai akan perintah Allah, berarti dia muta'arridun lil mauti ala ghairil islam, akan menyasar kematian ala ghairil islam, tanpa Islam wal a'yadu billah, alias su'ul khatimah. Meskipun su'ul khatimah itu sendiri ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi ya ini, naudzubillah min dzalik. Ketika meninggal terjangkit yang namanya syak.
dalam hatinya masih ada syak, tidak yakin akan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Ada juga su'ul khatimah. Dikatakan su'ul khatimah meskipun meninggalnya dalam keadaan Islam, tapi detik-detik sakaratul maut masih urusan syahwat, masih urusan kesenangan dunia, itu juga dikategorikan su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah bukan hanya mati tanpa membawa iman, mati ketika masih mengingat hal-hal duniawi, itu juga tergolong su'ul khatimah meskipun tidak separah yang pertama. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna tarkahu lidzalik dalilun ala istihanatihi, karena meninggalkan perintah Allah tadi itu menyia-nyiakan umur. Bahkan kadang-kadang sekarang dipakai bangga-banggaan, mujahir, al-mujahirun, bangga-banggaan dengan menerjang kemaksiatan, diviralkan kemaksiatannya. Ini na'udzubillah min dzalik, menunjukkan dalilun ala istihanatihi bihaqqid din. Berarti dia apa istihanah? Meremehkan urusan agama. Meremehkan urusan agama. Wa alal istighfafi bih, mengentengkan urusan agama. Kewajiban yang diberikan kepada kita malah disiar-siarkan, dia itu meninggalkannya. Sengaja tidak berpuasa misalnya, disiar-siarkan, sengaja tidak berpuasa, sengaja melakukan kemaksiatan. Ini termasuk istihanah, termasuk istighfaf. Bahkan ditakutkan kufur, ditakutkan keluar, ditakutkan murtad. Sampean mutalaah lagi Sulam Taufik, bagaimana dalam kitab Sulam Taufik, pembahasan awal sebab-sebab orang itu keluar dari Islam, meskipun sampai disebutkan walaupun motifnya itu guyon-guyon, itu sangat membayangkan, apalagi dia sengaja dengan cara meremehkan urusan agama. Falyahdharil muslimu min dzalik ghayatal hadzar, kata Imamul Haddad, hendaknya hati-hati betul-betul berhati-hati dari melakukan hal tersebut. Kalau sudah sampai kepada batasan meremehkan, mengentengkan, ini bahaya. Ditakutkan naudzubillah min dzalik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Meskipun ada beberapa sebab-sebab yang lain, di antaranya al-mutahawin 'ala shalah, yang sengaja mengabaikan kewajiban salat. Ini juga ditakutkan kalau tidak taubat kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Mudminul khamr, yang kecanduan khamr juga seperti itu. Al-bid'ah, yang memunculkan hal-hal yang berseberangan dari ajaran syariat, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, melakukan hal-hal yang baru-baru yang bertentangan dengan agama, apalagi mengatasnamakan agama, apalagi mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan akeh sing koyo ngono saiki. Sebetulnya semuanya kembali kepada jahil. Kalau boleh terus terang ngapunten, semuanya kembali kepada jahil alias bodoh. Sampeyan ditani mawon. Ya imma ada kalanya bodoh, ada kalanya tidak punya guru. Ada kalanya tidak punya guru. Sak karepe dhewe. Ada kalanya asli jahil. Asli penyakitnya jahil, bodoh. Seperti itu akhirnya memunculkan pendapat-pendapat yang berseberangan dengan apa yang sudah kita pahami melalui kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, habaib-habaib yang dulu. Ini memunculkan hal-hal yang baru. Disebutkan termasuk di dalam kitab yang lain, Imam Haddad menyinggung termasuk sebab meninggal dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik.
Ini harus hati-hati. Kadang-kadang seperti itu sekarang mengentengkan karena pergaulan atau karena memang salah belajarnya, tidak punya sanad, belajarnya kepada siapa tidak jelas, baca-baca sendiri, postingan-postingan tidak jelas, akhirnya tersesat. Wala'iyadzubillah. Bahkan disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lain, caranya adalah su'alul ulama, menghilangkan mamang-mamang di kumpang, menghilangkan keraguan-keraguan di dalam hati. Bertanya kepada siapa? Su'alul ulama, al-ulama ahlul yaqini wal khasyah, kata beliau. Ulama yang ahli yakin dan khasyah. Karena ulama itu artinya ilmuwan, bukan semua ilmuwan. Ilmuwan ahlul yakin wal khasyah, yang yakin dan yang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Jadikan rujukan. Jangan dibiarkan penyakit keraguan-keraguan di dalam hati, apalagi tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala'iyadzubillah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang masyhur, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainal jannati illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Wala'iyadzubillah. Sesungguhnya ada di antara kalian melakukan amalan ahli swarga. Amalan-amalan ini ahli swarga. Sampai disebutkan dalam hadis, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Saking akeh nih amalane. Ternyata mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, melakukan banyak amalan tidak baik, tetapi diberikan oleh Allah karena dia mungkin taubat, merasa tidak punya amalan apa-apa, banyak beristighfar kepada Allah, mengejar ketertinggalannya saat dia masih banyak mengabaikan syariat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Sampai disebutkan oleh Imam Nawawi, tetapi min lutfillah, dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, anna inqilab ahlil khairi ila syarr, ini nadir atau makna. Berubahnya, bergolaknya orang yang baik menjadi tidak baik, ini jarang. Kata siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, min lutfillah, termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya orang yang tidak baik, berubahnya orang yang baik menjadi tidak baik ini sedikit tapi ada. Mas yo jarang tapi ono. Ada yang seperti itu. Yang banyak disebutkan inqilab minasyarr ilal khair. Ini yang banyak. Alhamdulillah. Yang banyak berubahnya dari keburukan menjadi baik. Ini yang banyak. Ini min lutfillah. Di antara kelembutan Allah. Tapi dengan itu jangan akhirnya seseorang tidak takut akan su'ul khatimah. Semuanya harus kita ini memiliki rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai yang pernah kita ceritakan Al-Imamul Junaid, Sayyidut Taifah atau Sayyidut Taifatain, di saat meninggal masih sempat menghatamkan Quran. Di saat meninggal masih sempat menghatamkan Quran, di pembaringan menghatamkan Quran, dan sudah melewati, istilahnya sudah setar bacaan lagi sampai surat Al-Baqarah di ayat ke-60 meninggal beliau, kalau tidak salah. Sampai ditanyakan oleh sebagian muridnya, wahai imam, dalam keadaan seperti ini, sampai ini masih sempat menghatamkan Quran. Jawabannya Imam Junaid bagaimana? Sesuatu yang kita sampai kepada Allah dengan sebab itu, yaitu amal, tidak akan kita tinggalkan. Tidak akan kita tinggalkan. Ini seorang ulama besar, seorang wali. Di saat di pembaringan meninggalnya pun masih sempat menghatamkan Quran. Bahkan sudah setar mulai surat Al-Baqarah lagi baru meninggal beliau.
Al-Imam Al-Junaid ibn Muhammad Sayyidut Ta'ifatain rahimahullah. Begitu para ulama juga seperti itu. Para ulama juga seperti itu. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertambah tinggi derajatnya kepada Allah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aidan an yujanibal ma'asi wal azam. Diteruskan oleh beliau juga diharuskan untuk menjauhi maksiat, menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa. Fa innaha tud'iful Islam wa tuhinu. Dosa-dosa itu akan melemahkan Islamnya, akan membuat keimanannya lemah. Disebutkan baridul kufur. Maksiat itu baridul kufur, mengantarkan kepada kekufuran. Apalagi kalau dia menganggap kemaksiatan yang ia terjang itu halal, baridul kufur. Wal'iyadu billah. Para ulama betul-betul menganjurkan kita untuk memperbanyak amal saleh sehingga mengantarkan nanti kepada finalnya husnul khatimah. Bahkan diceritakan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang mengarang kitab ini, Sahibur Ratib, di saat akhir-akhirnya, di saat akhir hayatnya beliau yalhaju, selalu membaca qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah SAW di akhir Sahih Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu yang dibaca oleh Imam Haddad. Terus membaca begitu terus. Kalimatani, dua kata, dua zikir yang ringan di lidah, yang berat dalam timbangan amal, yang disenangi oleh Allah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Terus dibaca beliau. Disebutkan dalam kitab Bushral Fuad, terjemahnya Imam Haddad, manaqibnya Imam Haddad. Terus yalhaju berarti tidak putus-putus, baca terus. Kalimatani khafifatani indar rahman thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdi subhanallahil azim khafifatani ala lisan. Seperti itu. Ada sebaliknya, wal'iyadzubillah. Ada seorang ketika nazak dikatakan oleh orang sekitarnya, qul la ilaha illallah. Jawabannya menyebutkan nama seorang pemimpin, ada salah satu negara Arab, fulan maulaya. Jawabannya maulaya fulan, tuanku adalah fulan bin fulan, ya, rojoe. Mungkin dia anak buah pejabat mungkin. Anak buah pejabat. Qul la ilaha illallah fulan maulaya, juraganku fulan. Katakan la ilaha illallah, juraganku fulan, terus sampai mati. Juraganku fulan, lali ambil la ilaha illallah. Ini termasuk suul khatimah, meskipun meninggalnya dalam keadaan Islam, tapi seiling-iling juragan itu. Seiling-iling juragan itu. Ada lagi pakai bahasa Persia, dah yazdah atau apa? 10, 11 alias apa? Tawar menawar rego. 10, 11 mati dalam keadaan tawar menawar. Ini termasuk suul khatimah. Kalau yang tadi kita ceritakan Al-Imam Al-Junaid, apa jawabannya beliau? Aku tidak lupa akan Allah. Ketika ada yang mentalkin la ilaha illallah, aku tidak lupa dengan Allah. Aku tidak lupa dengan Allah. Ini orang-orang minas salihin. Wa tuzalzilu qawaidahu wa tu'ariduhu lisalbi 'indal maut. Itu akan menggoyahkan akidahnya ketika dia banyak melakukan kemaksiatan di dunia, akan menggoyahkan akidahnya dan akan mencabut keimanannya indal maut ketika mati. Ketika mati tadi itu dikatakan masih ada syak di dalam hatinya,
Kalau orang dulu minal syakki ilal yaqin. Orang dulu, orang belajar dulu minas syakki ilal yaqin. Santri-santri dulu minas syakki ilal yaqin. Dari syak menuju yakin. Kalau sekarang naudzubillah min dzalik dirubah minal yaqini ila syak. Akeh sing koyo ngono naudzubillah min dzalik. Asale yakin, kuliahi tambah dukur malih syak naudzubillah min dzalik. Wacane tambah akeh malih syak. Asline yakin. Sik mondok biyen sik yakin. Kuliah jadi syak naudzubillah min dzalik. Kata niku, kata. Karena seperti itu, tidak punya guru atau karena jahil selalu diikuti, gak gelem ngaji, gak gelem belajar kepada para ulama. Nah, seperti itu. Kesombongannya terus diingu terus, sombong terus. Nauzubillah min dzalik, sampai berubah minal yakin ila syak. Nauzubillah min dzalik, sampai mati dalam keadaan syak. Mati tidak dalam keadaan yakin, mati dalam keadaan syak. Kama waqa'a dzalik wal a'yadu billah likasirin. Katanya Imam Haddad, kata likasirin, banyak minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha. Orang yang banyak maksiat dan orang yang terus-menerus maksiat, tidak taat kepada Allah. Tapi disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kalau dia di bulan Ramadan ini sudah niat nanti Idul Fitri atau setelah keluar dari Ramadan niat maksiat iki, niat maksiat iki, niat maksiat ini, katanya Ibnu Rajab Al-Hambali gak diterima posone. Sampai disebutkan seperti itu. Kok riyo hari pertama nang gini niatnya niat maksiat tok, di planning maksiat iki. Hari raya kedua nang gini, hadir gini. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menukil dari para ulama, gak diterima posone. Akan membatasi waktu ibadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan bagaimana? Sampaikan oleh Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullah, sering kalau sudah menjelang akhir bulan Ramadan atau sudah keluar di bulan Ramadan, kalau kita menyembah Allah di bulan Ramadan tok, mari Ramadan balik mana? Tapi kalau di bulan Ramadan kita ini mendorong, memotivasi diri kita, membekali diri kita, setelah Ramadan tambah sergap, setelah Ramadan tambah ajeg, setelah Ramadan tambah istiqamah dan seterusnya. Seperti itu. Kama waqa'a dzalik wal a'adzu billah. Wa fi qoulihi ta'ala tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Akibat ya akibat akhir dari orang yang banyak berbuat yang tidak baik, berbuat kemaksiatan, akibatnya akibat buruk. Kenapa sebabnya? An kadzdzabu bi ayatillah. Sebabnya karena mendustakan ayat-ayat Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Kadang-kadang membaca Al-Quran, membaca hadis sesuai dengan akalnya ditolak, tidak sesuai dengan pemahamannya, tidak menanyakan kepada para ulama, akhirnya meremehkan, memain-mainkan hadis Rasulullah SAW, memain-mainkan ayat Al-Quran. Ini disebabkan ini, an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Apa artinya istihza? Mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yadullu ala dzalik, ayat ini menunjukkan atas keterangan di atas, kata Imam Haddad. Fata'ammalhu, maka renungkanlah. Seayat sampai renungkan, ini lebih bagus daripada sehalaman tapi tidak ada perenungan. Sebagian ulama menyebutkan, aku membaca Idzal Zulzilat dan Al-Qari'ah kalau tidak salah, meskipun enggak hatam Al-Quran, tapi dengan merenungkan, dengan menghayati, luwih apik daripada hatam tapi tidak ada tadabbur, tidak ada ta'ammul,
tidak ada mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang dibaca. Bagaimana orang-orang dulu membaca ayat Al-Quran, satu surat pun dibaca terus, dihayati. Kadang-kadang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya gara-gara satu surat, gara-gara satu ayat. Gara-gara satu ayat tapi direnungi. Ta'ammul, katanya Imam Haddad, fata'ammalhu. Maka renungkanlah. Wa khudh nafsaka bimtizali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimih. Selalulah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallahi ta'ala minhu. Kalau kita jatuh, terjerembab, terperosok, jatuh fi syai'in minha, meskipun sedikit, syai'in minha, sedikit dari kemaksiatan, namanya saja manusia, pasti dia terjatuh ke kesalahan, dosa. Bagaimana? Fatub ilallahi ta'ala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui taubat. Oleh karena itu Al-Imamul Haddad dalam kitabnya Al-Hikam menjelaskan sesuatu yang hendaknya disampaikan di khalayak di setiap momen. Kalau ada khalayak ramai seperti ini, apa? Mengajak untuk selalu taubat kepada Allah. Selalu taubat kepada Allah. Ini, untuk memperbaharui taubat kepada Allah. Ini di antara yang dianjurkan oleh para ulama. Untuk selalu kita memperbaharui taubat. Wahdhar kulal hadar minal israri alaih. Hati-hatilah dari terus-menerus tidak bertaubat dan terus-menerus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah. Hendaknya engkau senantiasa meminta kepada Allah yang namanya husnal khatimah. Ditutup usia kita dalam husnul khatimah indal maut. Ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dalam salat, meninggal dalam zikir. Disebutkan dalam riwayat, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Seorang itu akan mati tergantung kebiasaan uripe, ya apa? Tergantung kebiasaan hidupnya bagaimana. Kalau kebiasaan hidupnya dia banyak beramal saleh, mati ini pas baca Quran, mati ini pas sholawat, mati ini pas ngaji, mati ini pas zikir, ketika membantu orang tua dan lain-lain. Ini namanya husnul khatimah. Yamutul mar'u ala ma 'asha wa yub'atsul mar'u. Kalau ini hadis. Kalau itu disebutkan bukan hadis tapi perkataan para ulama. Wa matal mar'u wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi aw ma ma'na. Seorang akan dibangkitkan tergantung keadaan ketika dia mati. Ketika dia mati bagaimana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diangkat rohnya, disebutkan orang yang husnul khatimah, disebutkan ketika dalam kitab Qutul Qulub. Ketika orang itu meninggal dalam keadaan senang karena sudah mendapatkan kabar gembira dari malaikat-malaikat Allah, diangkat ruhnya sampai ke langit yang ketujuh, diangkat, kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya. Setelah disebutkan dalam ayat Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wis dikai abshiru, dikai kabar gembira. Makanya disebutkan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang dengannya. Apa maksudnya senang di sini? Karena sudah mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Sudah mendapatkan kabar gembira. Jadi sebelum meninggal sudah mendapatkan kabar gembira. Sumringah, wajahnya sumringah, wajahnya senang. Wajahnya dalam keadaan bahagia. Karena sudah diberikan kabar gembira oleh malaikat, tempatnya di surga Allah. Nanti di kuburan juga mendapatkan nikmat kubur, dibukakan, melihat nikmat kubur, melihat jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini
Di antara orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita tergolong di antara orang-orang yang diberikan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Qad balaghana anna syaitan la'anahu Allah yaqul qasama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnal khatimah. Telah mengalahkanku, telah harfiahnya di sini punggungku, meremukkan punggungku kata setan. Harfiahnya di situ maksudnya mengalahkanku, meremukkan tulang punggungku. Siapa yang meremukkan tulang punggungnya setan? Alladzi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Barusan kita tadi minta kepada Allah husnul khatimah, berarti kita ngeremukkan tulang punggungnya setan. Orang-orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah setelah rotib biasanya kita sempurnakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah wa taubah wal qabul, ya Allah bi da'wah mujabah taqa wal arsy maftuh babah, penyempurna doa-doa yang menyempurnakan rotib haddad itu. Ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Qasama dhahri kata setan, seperti meremukkan tulangnya setan, tulang kembungnya setan. Karena ketika sudah ditutup dalam keadaan yang baik, sudah. Ini merupakan tanda bahwasanya dia termasuk ahlul khair, termasuk ahlul jannah. Aqulu mata yu'jabu hadza bi'amalihi akhafu an qad fadin. Setan berkata, kapan ya wong iki ujub ya? Kapan ya wong iki ujub ya? Kapan ya orang ini bangga dengan amalnya ya? Jangan-jangan dia sudah paham trik-trikku katanya setan. Jangan-jangan dia sudah paham kiat-kiatku untuk menggodanya. Jangan-jangan dia sudah paham trik-trikku. Kapan wong iki iso ujub ya? Nah, ini berarti menunjukkan kalau kita ujub, nah ini sudah berarti kalah. Yang kita pernah ceritakan bagaimana Imam Ahmad di detik-detik sebelum meninggalnya ketika ditalqin, kata anaknya, ya abi qul la ilaha illallah, wahai ayahku katakan la ilaha illallah. Jawabannya ayah Imam Ahmad bin Hanbal, la. Wahai ayahku katakan la ilaha illallah. Dijawab meneh Imam Ahmad bin Hanbal, la. Kaget anak iki, apa iki abah iki? Ternyata belum meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, aku gak ngomong ambek kawan, gak jawab talqinmu, aku jawab setan. Setan masih menggoda. Dia berkata kepadaku, "Futtani ya Ahmad." Kamu sudah lolos wahai Ahmad. Kalau aku menyatakan yo, kayak wis lepas dari setan. Tidak. Selama aku hidup kata Imam Ahmad bin Hanbal terus perang dengan setan. Masih detik-detik sebelum meninggal. Ketika dikatakan futtani supaya tidak ada ujub, tidak ada bangga. Futtani ya Ahmad, jawabannya la. Kamu sudah lolos wahai Ahmad, dijawab la. Belum. Kamu sudah lolos wahai Ahmad, dijawab la. Makanya disebutkan oleh setan di sini, akhafu an qad fadin. Jangan-jangan dia sudah paham trik-trikku untuk menghabiskan amalannya. Sehingga dia ujub, banyak bangga dengan amalnya, habis amal solehnya, amal ketaatannya. Tinggal sedikit. Wa aksir minal hamdi wa syukri lillahi ta'ala ala ni'matil Islam. Kalau seperti itu kata Imam Haddad, perbanyaklah alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas nikmatul Islam. Nikmat diberikan oleh Allah Islam, bersyukurlah kepada Allah. Fa innaha a'zamun ni'am wa akbaruha. Nikmat Islam ini sampai kita meninggal nanti, ini adalah paling besarnya nikmat, paling agungnya nikmat, tidak ada bandingannya. Fa innallaha law a'ta ad-dunya bihadzafiriha 'abdan wa manahu al-islam lakana dzalika wabalan 'alaihi. Walau a'tahu al-islam wa manahu ad-dunya lam yadurruhu dzalik, li'anna al-awwal yamutu fayasiru ila an-nar wa hadha tsani yamut fayasir ila al-jannah. Umpama diberikan dunia seisinya tapi tidak diberikan Islam oleh Allah, wal'iyadu billah, ini menjadi celaka bagi dirinya. Kenapa kata Imam Haddad? Karena akhirnya ilan nar. Umpama ketika hidup di dunia gak oleh dunia blas, mungkin fakir, miskin, tapi diberikan oleh Allah Islam, sabar beberapa tahun, min ahlil jannah. Ini kata beliau Imam Haddad, sehingga kita diberikan motivasi untuk banyak
bersyukur. Termasuk yang di antara yang menyebabkan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah, insyaallah melazimkan bacaan ratib haddad. Man al-muwadhabah alaih, man wadhaba alaih ruziqa husnul khatimah, kata para ulama. Barang siapa yang sering menekuni, bukan hanya malam Jumat ratib haddad setiap malam dibaca, bukan hanya malam Jumat ratib haddad, siapa yang melazim, kalau sampean kulino 10 menit mari, paling tertib Fatihahnya yang agak panjang 10 menit mari ratib haddad. Kalau sampean membiasakannya disebutkan ruziqa husnal khatimah, termasuk diberikan karunia Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini sering disampaikan oleh Hayy Abdullah bin Syahab rahimahullah, sudah meninggal rahimahullah. Juga zikir-zikir yang terdapat dalam wirid latif, termasuk Sayyidul Istighfar, itu sudah jaminan dalam hadis sahih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, di istighasah juga biasanya dibaca itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdi wa ahdi ma stata'tu ila akhiril istighfar. Termasuk di antara sebab orang mendapatkan husnul khatimah, termasuk bacaan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, termasuk min asbab husnul khatimah. Dan zikir-zikir yang lain termasuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.